Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat membuat video kali ini. Yang kedua kalinya, tak lupa pula kita junjungkan salawat beserta salam kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya di sini akan menjadi moderator dari kelompok 5 untuk mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Untuk materi kelompok 5 yaitu pembelajaran berbasis komputer dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Rizkan Badli, Nadia Anugrah Pratama, Muhammad Alif dan Putri Berliansari. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Alif. Kepada saudara Muhammad Alif kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, dan sebelumnya saya mohon maaf tidak menggunakan peci. Langsung saja saya baca materi yang pertama, pengertian pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer ini atau PBK diambil dari istilah Computer Assisted Instruction. Istilah lain yang sering digunakan adalah Computer Assisted Learning. Melalui sistem komputer, kegiatan pembelajaran dilakukan secara tuntas. Mastery learning, maka guru dapat melatih siswa secara terus-menerus sampai mencapai ketuntasan dalam belajar. Perangkat lunak dalam pembelajaran berbasis komputer di samping biasa dimanfaatkan juga sebagai fungsi komputer assisted instruction, juga bisa dimanfaatkan dengan fungsi sebagai sistem pembelajaran individual learning. Karena dua fungsi sebagai sistem pembelajaran individual, maka perangkat lunak PBK atau CBI bisa memfasilitasi belajar kepada individu yang memanfaatkan. Oleh karena itu, pengembangan perangkat lunak PBK harus mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar, prinsip-prinsip perencanaan, sistem pembelajaran, dan prinsip-prinsip pembelajaran individual. Secara konsep pembelajaran berbasis komputer adalah bentuk penyajian bahan-bahan dan keahlian atau keterampilan dalam satuan unit-unit kecil sehingga mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa. PBK juga merupakan suatu bentuk pembelajaran yang menetapkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran individual, di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer yang sengaja dirancang atau dimanfaatkan oleh guru. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Alif atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Putri Berliansari untuk menyampaikan materinya. Kepada Putri Berliansari saya persilahkan. B. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis komputer harus berorientasi pada tujuan pembelajaran. Apapun mode pembelajaran berbasis komputer dikembangkan, baik itu dari tutorial, simulasi, maupun gamers, harus berpijak pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua itu berorientasi pada pembelajaran individual. Ini dengan cara memberikan keleluasaan pada siswa untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi tidak ada lagi siswa yang dipaksa-paksa untuk memahami materi, dan tidak ada siswa yang ditahan-tahan
dalam menyelesaikan materi pembelajaran. Semuanya berjalan sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ketiga itu ada berorientasi pada pembelajaran mandiri. Nah, pembelajaran mandiri ini jadi di mana guru berperan sebagai fasilitator atau memfasilitasinya saja. Semua pengalaman belajar dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer. Yang keempat itu berorientasi pada pembelajaran tuntas. Nah, keunggulan pembelajaran berbasis komputer adalah penerapan prinsip pembelajaran tuntas. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer, semua siswa harus dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dipahami dalam pembelajaran berbasis komputer, baik itu berupa pemahaman materi dan mengerjakan tes atau evaluasi yang harus diselesaikan dengan benar. Nah, bila siswa salah dalam mengerjakan soal-soal latihan, maka komputer akan memberikan feedback atau kembali ke soal yang sebelumnya, sehingga siswa harus kembali pada uraian materi yang belum dipahaminya. Setelah itu, siswa dapat kembali ke soal latihan tadi untuk dikerjakan dengan benar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Putri Burdiansari atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu kepada saudara Nedia Anugrah Pertama. Kepada saudara Nedia Anugrah Pertama, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menyampaikan materi yang berjudul Sejarah Pembelajaran Berbasis Komputer. Pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran yang sebenarnya, merupakan mata rantai dan sejarah teknologi pembelajaran. Sejarah teknologi pembelajaran ini merupakan kreasi berbagai ahli dalam bidang yang terkait, yang pada dasarnya ingin berupaya dalam menunjukkan ide-ide praktis dalam menerapkan prinsip didaktik yang yaitu pembelajaran yang menekankan perbedaan individu yang baik kemampuan maupun dalam kecepatan. Selanjutnya, dalam sejarah teknologi pembelajaran kita menemukan bahwa karya Sidney L. Versailles tahun 1960 untuk menciptakan mesin mengajar atau technician machine bisa dicatat sebagai pelopor dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, Presley memandang bahwa mesin tes bisa digunakan pula mengajar dengan sedikit mengubah tujuan dari tujuan menguji menjadi tujuan mengajar. Akhirnya alat itu digunakan sebagai mesin mengajar. Pada tahun 1964, seorang ahli psikologi dan aliran behaviorisme yang ternama menciptakan pembelajaran terprogram atau programming induction. Sistem pembelajaran terprogram mungkin interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan guru yang dilakukan secara langsung, tetapi program yang bisa terbentuk tulisan rekaman belajar yang dikembangkan, yaitu adalah siswa belajar melalui rangkaian stimulus, respon, dan dalam program itu respon dari satu stimulus ditemukan sendiri oleh siswa. Baik, terima kasih. Itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Nedia Anugrah Pratama untuk penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Baik, untuk materi terakhir yaitu materi D yang akan saya sampaikan sendiri. Untuk materi D yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Di sini akan saya bahas terlebih dahulu yaitu kelebihan dari pembelajaran berbasis komputer. Jadi untuk kelebihan pembelajaran berbasis komputer, yang pertama yaitu komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Jadi memang komputer itu menyediakan informasi atau pembelajaran yang sesuai dengan kapasitas dari siswa yang memakai komputer tersebut. Jadi memang tidak disamaratakan antara siswa satu dan siswa lain, yang kita sudah tahu bahwa banyak dari guru atau pendidik yang masih menyamaratakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya.
Yang kedua yaitu penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajar. Jadi kita bisa mengetahui yang benar yang mana, yang salah yang mana, dan jika salah untuk pembelajarannya maka diberitahu yang mana yang benar gitu, dan itu dapat mengontrol aktivitas belajar dari siswa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kemampuan komputer untuk menanyakan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Di sini saya ambil contoh seperti kita latihan soal matematika. Ketika siswa itu salah mengerjakan soal matematika, maka sistem akan memberitahu bagaimana bagian mana yang salah dan bagaimana yang benar gitu, dan rumus-rumusnya itu akan diberitahu sehingga siswa dapat mengintrospeksi dari jawaban-jawaban mereka sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari pembelajaran berbasis komputer. Hal ini biasanya bersifat teknis untuk kekurangan dari pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer. Kita sudah mengetahui bahwa memang dalam pengadaan satu komputer itu memerlukan biaya setidaknya 5-10 juta. Dalam pengadaan monitor, dalam pengadaan hardware dan softwarenya itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan selanjutnya yaitu pemeliharaan dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Itu biasanya juga memerlukan biaya yang relatif tinggi. Seperti untuk monitor itu harus dirawat setiap jangka waktu berapa bulan sekali seperti itu. Dan untuk software atau perangkat lunak itu seperti update sistem yang dilakukan oleh Microsoft itu kan memerlukan biaya juga, dan biaya-biaya tersebut biasanya membutuhkan waktu dan biaya yang relatif tinggi. Yang selanjutnya itu compatibility dan incompatibility antara hardware dan software penggunaan untuk program komputer. Itu biasanya menggunakan perangkat keras yang sesuai dengan perangkat keras yang lainnya. Semisal untuk monitor LG itu hanya bisa dipakai dengan RAM dari Nvidia atau AMD, dan ketika memang monitor dari LG ini menggunakan AMD RAM yang lain, itu bisa terjadi error atau tidak kesesuaian antara RAM dengan monitornya. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian dari kami untuk materi dari kelompok 5 pembelajaran berbasis komputer. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.